Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulasi Nurhalisa dan teman saya Yuki Maheswari. Kami akan mempresentasikan tentang proposal studi kelayakan bisnis. Nama perusahaan kami adalah Hijabku ID. Kerudung atau hijab merupakan penutup kepala seorang perempuan, dan hijab bukanlah hal yang baru lagi di dunia ini. Bahkan dari masa ke masa, tren mengenai kerudung tersebut terus berkembang, menyesuaikan perkembangan zaman dan mengutamakan kenyamanan setiap penggunanya dengan model yang sedemikian rupa agar tidak monoton. Selain itu, dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 59, di mana dalam ayat itu dianjurkan seorang perempuan untuk menutup auratnya. Hal tersebut menjadikan hijab menjadi suatu yang penting dalam kehidupan seorang perempuan muslim. Pada awalnya, ide ini muncul karena kami berada di lingkungan yang mewajibkan semua mahasiswi muslimnya untuk berhijab. Oleh karena itu, kami mengambil peran di dalamnya untuk dapat mempromosikan hijab dengan model yang up to date, dengan warna, corak, dan motif yang menarik. Tidak hanya untuk mahasiswi, bahkan semua perempuan muslim bisa menggunakan produk hijab kami karena tersedia dengan berbagai bahan dan model yang kami sesuaikan dengan keinginan konsumen. Alamat perusahaan kami ada di Kota Purbalingga. Untuk sementara waktu belum ada perizinan yang legal karena kami baru memulai akan merintis bisnis ini. Hanya saja mungkin mengajukan perizinan kepada RT atau RW setempat, dan seluruh kepemilikan bisnis kami kelola sendiri. Namun kami berharap perusahaan ini dapat berkembang agar kami juga dapat mengurangi tingkat pengangguran di sekitar wilayah tempat tinggal kami atau perusahaan kami berdiri. Nama produk yang akan dipasarkan dan kegunaannya. Nama produk yang akan dipasarkan kami yaitu Hijabku ID. Kegunaan utamanya yaitu untuk melindungi bagian kepala atau aurat seorang perempuan. Selain itu, produk ini juga bisa digunakan untuk item fashion karena model dan motifnya beragam dan pastinya tidak ketinggalan zaman. Produk ini juga bisa digunakan untuk semua kalangan, mulai dari kalangan remaja sampai orang dewasa. Wilayah daerah pemasaran kami adalah di daerah kampus dan tempat tinggal kami sendiri, dan melakukan penawaran ke toko-toko atau pedagang yang ada di sekitar kami. Lalu nantinya akan merambah ke toko-toko yang ada di kota-kota besar. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar dari produk ini yaitu semua kalangan masyarakat dari mahasiswi, pegawai maupun ibu-ibu rumah tangga. Kebijakan harga. Hijab ini menawarkan harga terjangkau dengan kualitas terbaik. Perusahaan juga melakukan segmentasi harga di mana harga hijab dapat disesuaikan dengan model yang dipesan oleh konsumen. Kemudian sistem distribusi. Sistem distribusi yang dilakukan yaitu perusahaan mengambil barang setengah jadi dari pabrik, lalu melakukan pengemasan kemudian produk dipasarkan. Untuk memasarkan produk yang bisa dilakukan adalah dengan online dan offline. Jika online, produk yang ada dimasukkan ke dalam website atau e-commerce. Sedangkan offline, produk ditawarkan ke toko-toko atau pedagang. Bisa juga jika konsumen datang langsung ke lokasi perusahaan kami. Sistem promosi. Promosi yang akan digunakan ada dua sistem, yaitu offline dan online. Di sistem online akan dibuatkan sebuah website yaitu Hijabku ID yang isinya informasi mengenai produk yang akan dijual dan bisa melakukan pembelian melalui website. Selain itu juga menjualnya di e-commerce seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain. Sistem online memudahkan konsumen yang jarak jauh, sedangkan sistem yang offline mendisplay produk sekaligus sebagai tempat penyimpanan barang sehingga memudahkan konsumen jika ingin datang membeli langsung ke
perusahaan kami. Kemudian pada sistem offline juga akan diberikan potongan harga apabila membeli di atas 12 lusin dan juga memberikan free ongkir kepada pembelian online apabila membeli di atas 20 lusin. Selain itu, kami memudahkan para konsumen juga untuk melakukan pembayaran. Apabila melalui sistem online, pembayaran bisa dilakukan melalui transfer bank, dan jika di offline bisa melakukan pembayaran secara tunai. Permintaan produk. Seiring dengan berjalannya waktu, permintaan hijab kini akan semakin meningkat karena hijab sekarang tidak hanya digunakan untuk sekolah atau bekerja saja, tetapi sudah menjadi item fashion. Hijab yang diminati masyarakat bervariasi dan bermotif bermacam-macam. Jadi, hijab adalah barang yang akan terus digunakan oleh masyarakat. Dengan ini, menguatkan bahwa bisnis hijab akan sangat berkembang pada tahun-tahun berikutnya. Kesimpulan aspek pemasaran dan pasar. Hijab ini memiliki banyak manfaat untuk masyarakat dan bervariasi. Untuk bersaing dengan pesaing lain, maka Hijabku ID melakukan strategi pemasaran dengan menjual dan menawarkan produk ini kepada mahasiswi atau masyarakat yang ada di desa maupun di kota. Juga menjualnya dengan sistem online agar semakin dikenal masyarakat dan memudahkan konsumen untuk melakukan pembelian. Hijab yang akan selalu dibutuhkan oleh masyarakat dan oleh karena itu Hijabku ID menjual hijab yang berkualitas namun harga tetap terjangkau. Selanjutnya ada bab 4. Memilih jenis bahan. Kami menggunakan 5 jenis bahan sebagai bahan utama, seperti katun, sifon, haikon, ceruti, dan voal. Untuk pemilihan jenis bahan ini menentukan jenis hijab yang akan kita buat. Contohnya, sifon cocok untuk himar, voal untuk kerudung segi 4, dan ceruti untuk pasminah. Selanjutnya memilih motif. Pada era sekarang ini, kebanyakan perempuan memilih kerudung dengan motif yang simpel namun elegan. Oleh karenanya, kami berusaha mendesain kerudung agar bisa sesuai dengan selera kebanyakan konsumen. Membuat pola hijab dan menjahit. Membuat pola hijab yang akan kita buat dan disesuaikan dengan bahan. Setelah pola jadi, lalu melakukan penjahitan sesuai model dan pola yang kita inginkan. Proses pengobrasan. Proses pengobrasan ini dilakukan untuk merapikan bagian pinggir hijab agar terlihat rapih dan cantik. Lalu pemeriksaan atau quality check. Pemeriksaan ini diperlukan untuk memastikan setiap parameter diperiksa dengan benar dan memastikan kualitas produk. Selanjutnya pairing dan packing. Langkah ini untuk memastikan lagi hijab sudah siap untuk dipasarkan dan merapikan sisa benang yang masih menempel pada hijab. Inilah proses terakhir yaitu packing. Jadi, untuk menarik perhatian pelanggan, kita juga harus memperhatikan packing hijab tersebut sebelum didistribusikan. Berikut merupakan contoh packing yang akan kami buat untuk hijabku.id. Selain itu, kami menggunakan teknologi yang cukup modern dalam produksinya agar dapat lebih efektif dan efisien dalam pengerjaan hijab tersebut. Untuk pengolahan limbah sendiri, sisa benang atau sisa kain akan dikumpulkan yang nantinya akan dijual untuk bahan pembuatan berbagai macam kerajinan dari kain perca. Biasanya benang-benang dan sisa kain seperti itu bisa untuk keset atau bros sebagai pelengkap penampilan hijab. Bab 5. Kebutuhan biaya aspek teknis produksi. Teman-teman bisa dilihat di tabel yang telah kami buat. Di sini kita membutuhkan mesin pemotong, kain katun, kain sifon, kain haikon, kain ceruti, kain voal, mesin jahit, mesin obras, benang, dan packaging. Untuk total biaya sekitar Rp101.120.000. Sumber harga, internet dan Shopee. Biaya harga per unit. Untuk biaya harga per unit Rp14.648.000 per unit.
Untuk harga jualnya, kita menginginkan keuntungan 70%, sehingga kita menjual dengan harga Rp24.902. Selanjutnya bisa dilihat untuk perhitungan laba, modal awal, dan BEP. Selanjutnya, pengembalian modal. Untuk pengembalian modal, kita membutuhkan waktu 3,9 tahun atau 21 bulan. Kesimpulan analisis aspek keuangan dari data di atas, untuk usaha hijab ini dari aspek keuangan memiliki penilaian yang cukup baik, di mana secara keuntungan memiliki tingkat pengembalian dan nilai tambah yang cukup tinggi, serta jangka waktu pengembalian modal yang terbilang cukup singkat. Kesimpulan dari studi kelayakan bisnis. Kelayakan suatu usaha dapat dilihat dari berbagai macam aspek. Aspek-aspek tersebut saling berkaitan karena saling mendukung untuk keberlangsungan usaha yang dijalankan. Yang lebih penting adalah dukungan biaya operasional untuk menjalankan usaha tersebut. Sebuah usaha didirikan untuk mencapai tujuannya, yaitu memberikan manfaat secara maksimal kepada pemilik usaha. Jika usaha tersebut telah memberikan manfaat, maka usaha tersebut layak untuk dijalankan. Mengingat kebutuhan dan permintaan masyarakat yang semakin meningkat, menjadikan usaha ini dapat bermanfaat bagi pemilik usaha maupun pembeli, serta dapat menimbulkan efek positif karena dengan hijab yang beraneka ragam akan semakin menarik minat masyarakat di berbagai kalangan untuk mempercantik penampilan. Sekian presentasi dari kami. Bila ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan melalui Google Classroom atau online class. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.